اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pada sesi kali ini, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berbincang tentang satu masalah dan semoga menjadi pengetahuan kita semuanya, yaitu tentang ciri khas mushaf Utsman dan Abu Bakar. Ya. Karena dulu pada masa-masa awal, mushaf itu dikumpulkan pertama kali oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena mushaf itu berceceran ya, apalagi ada peristiwa perang yang mengakibatkan banyaknya para hufaz, penghafal Al-Quran, terutama di perang Jamal ya. Banyak para hufaz, penghafal Quran yang meninggal ya, wafat ya. Merasa khawatir, akhirnya dilakukanlah gerakan untuk mengumpulkan mushaf ya. Dikumpulkan kemudian dijadikan satu. Setelah itu dilestarikan ya, gerakan pengumpulan mushaf ini oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan yang sama. Begitu juga selanjutnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, juga melakukan hal yang sama, tapi nanti akan ada perbedaan-perbedaan. Dan bahkan ada sebuah istilahnya apa? Gebrakan-gebrakan ya. Terobosan-terobosan yang tidak terjadi pada masa-masa Utsman dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan inilah yang menjadi perhatian kita. Bahkan barangkali mungkin mushaf yang terpopuler buat kita adalah mushaf Utsman. Nah, padahal mushaf itu tidak hanya ditulis dengan satu kalau bahasa hadisnya adalah dengan satu huruf ya. Tapi mushaf itu ya dengan 7 huruf ya. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf ya. Apa yang dimaksud dengan itu? Kita akan bahas sejenak ya. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan yang paling penting ketika pada masa Utsman adalah apakah Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan menulis Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu huruf, atau membebaskan mereka memilihnya dari 7 huruf itu semuanya. Ingat pembahasan atau maksud dengan 7 huruf ya, sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Silahkan bisa dibahas atau di klik ulang ya. Nah, apa keterangan tentang sab'atu ahrufin itu. Baik, saya ulangi, apakah Utsman memerintahkan menulis Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu huruf, atau beliau membebaskan mereka untuk memilihnya dari 7 huruf tersebut? Kira-kira apa jawabannya? Maka jawabannya ada 3 sebetulnya. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, berdasarkan dalil yang zahir dan juga dari beberapa qiraat yang sudah disepakati, maka bisa dipahami bahwa beliau memerintahkan menulis kata-kata dalam Al-Quran dengan 7 macam huruf atau 7 macam bahasa yang sudah ditetapkan secara syariat. Jadi secara dalil-dalil zahir dan juga dari beberapa qiraat yang sudah disepakati, maka bisa dipahami bahwa beliau Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan menulis kata-kata dalam Al-Quran ya dengan 7 macam huruf ya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah jika, atau alternatif yang kedua adalah jika tidak memungkinkan menulis kata-kata Al-Quran dengan satu macam tulisan ya, maka beliau memilih salah satu dari 7 huruf yang sudah ditetapkan. Dan ini proses kedua begitu ya. Proses kedua begitu. Kemudian yang kemungkinan yang ketiga ya, jika faktanya di antara tulisan yang ada menggunakan bahasa Quraisy, jadi temukan misalkan dalam Al-Quran ada kata-kata, oh ternyata di sini ada bahasa Quraisy, yang lain ada bahasa yang lain ya. Maka yang diutamakan, yang ditulis, dicantumkan di dalam Al-Quran tersebut adalah bahasa Quraisy ya. Lebih diutamakan ditulis. Nanti kita akan berikan contoh-contohnya agar semakin jelas ya. Oke. Baik, semua ini ya dilakukan oleh Sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang bunyinya adalah iqra'ul qur'ana ala sab'ati ahrufin fa innahu syafin kafin. Iqra'ul qur'ana ala sab'ati ahrufin fa innahu syafin kafin. Bacalah Al-Qur'an dengan 7 huruf karena hal itu sudah menjadi penyembuh dan sudah mencukupi. Ya. Hadis tersebut adalah hadis sahih yang disebutkan dalam silsilah hadis sahihah yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani ya. Dan menjadi landasan bahwa cukup bagi umat Islam untuk membaca atau menulis Al-Qur'an dengan salah satu dari 7 huruf bahasa yang ada. Tapi tadi ada proses ya. Ada proses dijalankan oleh Sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu ketika beliau mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Kita akan masuk pada contoh-contoh pilihan bacaan Utsman radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah contoh tulisan Al-Qur'an yang memungkinkan ditulis dengan lebih dari 1 huruf ya. Boleh ditulis dari 1 huruf ya. Contoh apa? Di antaranya ada tulisan firman Allah Subhanahu wa taala yang ma'ruf sekali ya, yaitu tulisan yang bunyinya Maliki. Maliki ditulis dengan alif ya. Tapi ini boleh dibaca dengan 2 huruf atau 2 bacaan. Nah, boleh dibaca dengan 2 huruf atau 2 bacaan. Yang pertama adalah dengan alif, tetap Maliki ya. Yang kedua dengan tanpa alif, jadi Maliki. Maka bisa jadi kita dapatkan tulisan Maliki atau Maliki. Nah. Atau juga firman Allah Subhanahu wa taala ditulis dengan ini perlu contohnya sebetulnya. Fa ya terus nanti ada waw alif ya. Dan dibaca dengan bacaan 2 ya. Bacaannya apa? Bisa dibaca dengan bacaan fatabayyanu atau dibaca dengan bacaan fatathabbatu. Fatabayyanu atau fatathabbatu ya. Ini ada pilihan ya. Pilihan yang ditulis dengan 2 model ya. Ini contoh yang pertama. Oke. Next, contoh yang kedua adalah contoh tulisan Al-Qur'an yang tidak memungkinkan ditulis kecuali dengan 1. Jadi ketika melihat faktanya, Utsman menganalisa, wah ini nggak bisa, tetap ini saja, yang itu tidak perlu ditulis. Nah, maka ada toleransi ya, toleransi. Kalau yang pertama ada toleransi, kalau yang kedua tidak ada toleransi ini ya. Kalau pertama tidak toleransi ya. Oh, Maliki, oh boleh. Maliki, oh, boleh juga. Nah, fatathabbatu, oh boleh. Ya. Fatabayyanu, oh boleh juga. Nah, berarti dua-duanya boleh. Nah, tapi yang kedua, ini tidak ada pilihan. Nah, tidak ada toleransi. Apa contohnya? Contohnya adalah tulisan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang biasanya normalnya dibaca adalah Al-Qayyum. Ternyata ada bacaan yang lain yang dipakai yaitu dengan alif ya. Jadinya Al-Qiyam, Al-Qayyum, alif lam qaf ya waw dan mim atau Al-Qiyam ya, Al-Qiyam. Nah, gitu. Diriwayatkan juga bahwa selama masa Khalifah Umar bin Khattab bacaan ini dipakai, Al-Qiyam dipakai. Akan tetapi Utsman radhiyallahu menetapkan dan memilih bacaan Al-Qayyum, yang Al-Qiyam tidak dipakai. Sekalipun memilih bacaan kedua boleh, tapi beliau mewajibkan kaum muslimin semuanya untuk membaca dengan bacaan yang awal saja, bukan dengan yang kedua. Apa tujuannya? Tujuannya sangatlah mulia, yaitu untuk menghindari perselisihan di tengah-tengah umat Islam ya. Apalagi perselisihan itu kalau memuncak ya berbahaya sekali ya. Sampai terjadi perkelahian, pertikaian, bahkan naudzubillah sampai peperangan, saling bunuh-membunuh karena merasa yang satu jauh lebih sahih ya,
lebih benar, yang itu tidak benar. Nah, ini contoh. Yang kedua adalah bacaan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jumu'ah ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, apa yang tertulis di situ yang sering kita dengar adalah fas'au. Fas'au. Tapi ini sebetulnya boleh dibaca juga dengan bacaan yang lain. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati famdau ila zikrillah. Tapi apa yang dilakukan Umar? Apa yang dilakukan oleh Utsman? Maaf ya. Apa yang dilakukan oleh Utsman? Yang dilakukan Utsman adalah memilih bacaan yang pertama, yaitu fas'au, bukan famdau. Ya, fas'au ila zikrillah. Yang ketiga, contoh tulisan Al-Quran yang memprioritaskan bahasa Quraisy dari bahasa yang lainnya. Jadi ketika pengumpulan Al-Quran dicek sama Utsman, tulisannya bagaimana, nah, beliau menetapkan langsungnya. Contoh adalah tulisan firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya at-tabuh. Nah, ada bacaan yang lain at-tabut. Ya. Bacaan yang aslinya adalah at-tabut, bacaan yang lain at-tabuh. Ya, jadi tak yang terakhir itu diubah menjadi ha. Ya. Sebetulnya kedua-duanya boleh ya, boleh. Karena yang at-tabut itu lughatu Quraisy, bahasanya Quraisy. Sementara at-tabuh itu adalah lughatul Madinah, bahasanya penduduk Madinah. Akan tetapi Utsman radhiyallahu anhu tetap memilih, mengedepankan, memprioritaskan untuk menulis dengan bahasa at-tabut, yaitu lughatu Quraisy. Nah, fakada ya, fakada. Ini yang diputuskan oleh Utsman radhiyallahu anhu ya. Kemudian Ibnu Jarir rahimahullah taala, beliau sangat ma'ruf sekali, Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau memiliki sebuah tafsir yang sangat besar ya, monumental ya. Ya, tafsir Tabari. Ya. Beliau menjelaskan lagi, menegaskan lagi terkait dengan perbedaan ini, bahwa perbedaan ini adalah ikhtilaful alfaz ya. Perbedaan lafaz ya. Perbedaan dalam masalah 7 huruf ini sesungguhnya adalah perbedaan lafaz. Seperti jika seorang mengatakan halum, boleh nggak orang mengatakan dalam bahasa yang lain? Boleh. Di antaranya apa? Ta'ala. Ta'ala. Sementara kalau kita lihat halumma dan ta'ala sebenarnya sama maknanya. Maknanya apa? Ya kesini, sama-sama kesini ya. Dan yang jadi catatan adalah bahwa kedua-duanya tidak membawa pada konsekuensi hukum yang berbeda. Konsekuensi hukumnya sama. Tapi kalau di sana mengandung konsekuensi hukum yang berbeda, tentunya pasti akan dipilih pada konsekuensi hukum yang tepat sesuai dengan konteksnya. Nah, itu yang terpenting ya, poin terpenting. Jika perbedaan tersebut seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir, hanya sekedar halumma dan ta'ala ya, yang sama-sama artinya dan tidak membawa konsekuensi hukum yang beda, maka tidak masalah ya. Maka tidak masalah, dan itu menjadi kesepakatan para salaf dan khalaf. Nah, faham. Nah, next, bahwa umat ini sesungguhnya diperintahkan untuk menjaga Al-Quran dan diberi pilihan untuk membacanya dengan salah satu dari 7 huruf yang dia kehendaki. Kemudian karena alasan yang sangat penting, maka diwajibkan untuk konsisten menggunakan hanya 1 huruf saja dari 7 huruf yang ada. Adapun 6 huruf sisanya harus ditinggalkan. Inilah kebijakan Utsman ya. Kebijakan Utsman radhiyallahu anhu. Sebagaimana diperintahkan juga umat ini agar menghafal Al-Quran dan membacanya. Adapun cara membaca Al-Quran, umat ini diberi kebebasan untuk membaca dengan cara apapun, yang penting dengan 7 huruf tadi. Akan tapi karena sebab dan alasan tertentu, kebebasan tersebut ya aslinya bebas, dan 2 alasan-alasan sangat-sangat kuat, maka akhirnya umat ini diwajibkan hanya boleh membaca dengan 1 huruf saja. Nah, banyak alasan yang melatar belakangi hal tersebut ya, yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu, di antaranya dalam rasa syafaqatan 'alal ummah, rasa kasihan pada umat ini ya.
Juga ada fenomena-fenomena yang lain yang sesungguhnya sangat menyedihkan, yaitu fenomena irtidad. Ya, banyak orang yang murtad gara-gara dia tidak memahami posisi perbedaan tersebut, akhirnya dia murtad. Ini kan sudah saya katakan, saya duga, jadi kan berbeda ya. Ternyata rekan-rekan, ternyata jadi musibahnya ya. Kemudian juga karena banyak yang mendustakan qiraah yang ada, maka disatukan semua oleh Utsman radhiyallahu anhu ya, dengan satu mushaf. Bahkan sampai ekstrim ketika Utsman menetapkan tersebut, mushaf-mushaf yang sudah dicetak, sudah dibuat itu sisanya yang tidak sesuai dengan standar Utsman, semuanya dibakar, semuanya dibuang demi kemaslahatan umat. Tapi bukan berarti perbedaan bacaan itu hilang, tidak, tetap dijaga, tapi tidak dipublish ya, tidak publish ke masyarakat ya. Kalau sekarang mungkin tidak disebarkan di medsos ya. Oke, baik, yang terakhir ya, poin yang terakhir yang perlu kita pahami, poin-poin pentingnya, kira-kira perbedaan apa yang melatar belakangi pengumpulan Al-Quran antara Abu Bakar dan Utsman ini ya? Perbedaan apa kira-kira, poin-poinnya apa? Oke, ternyata kalau kita telisik ya, ada perbedaan penting yang melatar belakangi pengumpulan mushaf ya antara Abu Bakar dan Utsman. Baik, kita lihat coba. Pada masa Abu Bakar, kenapa Al-Quran ini dikumpulkan ya dan disatukan ya, sekalipun belum seheboh atau sedahsyat ya yang dilakukan oleh Utsman ya, terobosannya. Apa yang melatar belakanginya? Yang pertama adalah khawatir banyaknya penghafal Quran yang gugur, yang meninggal, yang wafat. Jadi khawatir, maka segera dikumpulkan Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang paling penting, bahwa di masa Abu Bakar ketika mengumpulkan Al-Quran ya asli dalam keadaan sesungguhnya. Kadang yang belum ada titiknya, kemudian tulisannya memang menggunakan tadi ya bahasa Mekah ya, bahasa Quraisy ya, ada juga bahasa Madinah. Pokoknya dikumpulin aja semuanya ya, kumpulin saja ya, biar tidak tercacar ya. Kalau nanti orang yang menghafal itu banyak yang wafat, kan kita sudah ada pegangan ya. Kemudian yang kedua adalah apa yang melatar belakangi Utsman mengumpulkan ini. Yang melatar belakangi beliau adalah faktanya karena terlalu banyaknya ikhtilaf di dalam bacaan, bahkan saling menyalahkan satu dan yang lain. Ini yang terakhirnya di situ ya. Ada fenomena saling menyalahkan, kamu salah, yang benar saya. Ternyata sebenarnya benar sebetulnya ya, sebenarnya benar ya, karena tidak memahami saja. Kemudian yang kedua adalah bahwa pengumpulan pada masa Utsman adalah naskah yang sama persis dikumpulkan oleh Abu Bakar, hanya saja disatukan dalam satu mushaf. Semuanya tetap dikumpulin, tapi dipilih. Ini yang dipakai, yang ini tidak dipakai. Tetap disimpan ya, tetap diisolasikan. Kalau yang itu ekstrimnya tadi dibakar ya, dibakar. Intinya biar semua sepakat, persatuan ini, ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. Paham? Demikian yang bisa kita diskusikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.